Pembuktian logis tentang keberadaan Tuhan telah menjadi topik yang sering dibahas selama ribuan tahun. Banyak argumen yang mencoba membuktikan keberadaan Tuhan dengan merujuk pada kitab suci atau dengan melihat alam semesta. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai dasar logis dari keberadaan Tuhan. Salah satu argumen yang paling dasar adalah bahwa Tuhan ada karena agama menyatakan demikian. Namun argumen ini bersifat sirkuler atau berputar-putar karena kepercayaan kepada Tuhan didasarkan pada keyakinan bahwa agama itu benar. Jika kita tidak percaya pada agama tersebut, maka kita juga tidak bisa percaya pada keberadaan Tuhan didasarkan argumen ini. Ini menciptakan lingkaran yang tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Pada argumen kosmologis menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki penyebab. Misalnya pohon tumbuh karena ada biji yang ditanam. Berdasarkan logika ini, harus ada satu penyebab pertama yang memulai segala sesuatu. Dan penyebab pertama ini adalah Tuhan itu sendiri. Namun argumen ini memiliki kelemahan. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak memiliki awal yang pasti. Pada dasar teori Big Bang, ledakan besar misalnya, kita menjelaskan apa yang terjadi sebelum ledakan itu. Mungkin saja alam semesta ini selalu ada dalam siklus tanpa akhir, sehingga tidak membutuhkan penyebab pertama. Pada argumen logis berbeda dengan argumen berbasis agama dan kosmologi. Argumen logis mencoba menggunakan prinsip-prinsip logika yang universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Pada argumen ontologis dari Anselmus seorang filsuf dari abad ke-11 merumuskan argumen yang disebut sebagai argumen ontologis. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari keberadaan. Anselmus berargumen bahwa Tuhan adalah sesuatu yang paling besar yang bisa kita bayangkan. Jika Tuhan hanya ada dalam pikiran kita dan bukan dalam kenyataan, maka kita bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang ada dalam kenyataan. Karena tidak mungkin ada yang lebih besar dari Tuhan, maka Tuhan harus ada dalam kenyataan. Kritik terhadap argumen Anselmus, Immanuel Kant, seorang filsuf terkenal, mengkritik argumen ini. Menurutnya, keberadaan bukanlah sifat yang bisa dibandingkan seperti kebebasan atau kekuatan. Misalnya, ketika kita mengatakan sebuah pohon itu tinggi atau rendah, itu adalah sifat yang bisa dibandingkan. Namun, mengatakan bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada, bukanlah sifat seperti tinggi atau rendah. Oleh karena itu, argumen Anselmus dianggap tidak valid oleh Kant. Pada tahun 1970-an, seorang filsuf bernama Alvin Plantinga menghidupkan kembali argumen ontologis dengan menggunakan logika modal. Logika modal adalah cabang logika yang mempelajari kemungkinan dan keniscayaan. Plantinga berargumen bahwa jika sesuatu yang sempurna secara maksimal mungkin ada di satu dunia yang mungkin, maka hal tersebut harus ada di semua dunia yang mungkin, menjadikannya pasti ada. Untuk memahami logika modal, kita bisa membayangkan bahwa alam semesta ini terdiri dari banyak dunia yang mungkin. Misalnya, dunia di mana Anda memutuskan untuk tinggal di kota lain atau memilih pekerjaan yang berbeda. Logika modal menyatakan bahwa sesuatu itu mungkin ada jika ada dunia yang mungkin di mana hal itu benar. Sebaliknya, sesuatu itu disebut niscaya atau pasti jika hal itu benar di semua dunia yang mungkin. Pembuktian logis tentang keberadaan Tuhan menunjukkan upaya untuk menggunakan prinsip-prinsip logika untuk menjelaskan keberadaannya. Namun, argumen-argumen ini tetap menghadapi banyak tantangan dan kritik, menunjukkan bahwa topik ini sangat kompleks. Diskusi mengenai keberadaan Tuhan terus berkembang dengan berbagai pendekatan logika dan filsuf yang terus dieksplorasi. Dengan menggunakan argumen yang lebih logis dan struktural, kita bisa memahami bahwa keberadaan Tuhan adalah topik yang memerlukan pemahaman mendalam baik dari segi agama, filosofi, maupun ilmu pengetahuan.
Terlepas dari berbagai argumen dan kritik yang ada, pencarian akan bukti keberadaan Tuhan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah pemikiran manusia.